Ya, selamat datang kembali di kelas pembahasan UKM PPD gratis. Masih di tema kardiologi. Hari ini kita akan membahas mengenai angina ya. Jadi angina itu berupa nyeri dada yang khas ya terkait masalah pada jantung gitu. Bagaimana sih nyeri dada yang khas untuk angina itu? Biasanya nyeri dadanya itu seperti tightness ya. Jadi seperti dada ini tertekan ya. Jadi rasanya seperti sempit, ditekan gitu ya. Bahkan bisa sampai nyeri di area dada. Nah, untuk angina yang tipikal itu memberat dengan aktivitas, kemudian ada rasa tertekan, berat di daerah retrosternal ya. Jadi di area sekitar tulang dada sternum ya. Nyerinya itu di bagian situ, bisa menjalar ke lengan kiri ya, ke lengan kiri, ke leher, ke rahang ya, area intraskapular bahu sampai bisa ke ulu hati juga ke epigastrium. Berlangsung bisa intermittent ya, beberapa menit atau bisa persisten. Persisten itu kita sebut persisten kalau di atas 20 menit. Dan bisa disertai keluhan penyerta seperti diaforesis ya, keringat dingin, mual muntah, nyeri perut ya, sesak napas dan sinkop. Nah, ini adalah angina yang tipikal. Sementara itu, angina bisa juga muncul secara tidak tipikal ya. Jadi nyerinya tidak spesifik. Misalkan nyerinya muncul saat bergerak, nyeri saat menarik napas, batuk, terasa seperti tertusuk dan dipengaruhi posisi, penjelakannya bervariasi, terus bisa berlangsung dalam hitungan detik, menit, jam, bahkan seharian. Nah, ketika ada pasien dengan angina non tipikal seperti ini, kita belum bisa me-rule out juga apakah dia bukan serangan jantung begitu. Jadi kita lihat juga faktor risikonya. Biasanya pasien-pasien yang perempuan, lalu geriatri atau dia punya sakit DM ya, diabetes mellitus, itu anginanya non tipikal. Oke, kita lanjut ke sindrom koroner kronik ya, atau bahasa Inggrisnya chronic coronary syndrome atau stable angina. Ya, jadi kalau pada sindrom koroner kronik itu nyeri anginanya dipicu oleh aktivitas dan hilang saat istirahat ya. Jadi pasiennya ini mengeluh tadi pas lagi bekerja ya, lagi angkat-angkat barang gitu ya, lagi habis olahraga itu nyeri, tapi kok sekarang udah hilang gitu setelah istirahat. Ya mungkin itu ke arah sindrom koroner kronik. Nah, gimana diagnosisnya? Kita bisa pakai treadmill test. Jadi pasiennya diminta untuk treadmill sambil di EKG atau stress ekokardiografi ya. Jadi pasiennya di eko dengan stresor, bisa dengan aktivitas fisik atau dengan obat-obatan. Lalu bisa cardiovascular magnetic resonance CMR, coronary CT angiografi ya. Jadi kita bisa lihat pembuluh darah koronernya pakai CT scan dengan kontras, bisa pakai SPECT dan PET scan, dan yang paling baik tentu untuk melihat gambar pembuluh darah menggunakan angiografi koroner. Nah, sindrom koroner kronik ini bisa dibagi menggunakan klasifikasi Canadian Cardiovascular Society. Ya, jadi kalau kelas 1 itu aktivitas fisik biasa seperti berjalan dan naik tangga itu tidak membuat angina. Jadi anginanya ini hanya muncul saat bekerja atau berekreasi ya, ada kegiatan yang melebihi aktivitas sehari-hari. Kelas 2 itu sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari seperti naik tangga, jalan cepat, ya itu udah mulai berasa nyeri dadanya. Kelas 3 itu sudah sangat terbatas aktivitas fisik sehari-harinya, jadi berjalan beberapa meter saja ya, atau naik tangga beberapa anak tangga itu sudah terbatas. Nah, kalau kelas 4 ini benar-benar nggak bisa, susah hilangnya nih nyeri dadanya, bahkan mungkin bisa menetap. Nah, kalau menetap kita curiga nih, hati-hati, jangan-jangan dia sudah masuk ke kelompok sindrom koroner akut. Baik, masih dari kelompok yang mirip-mirip ya dengan sindrom koroner kronik, ada yang namanya angina Prince-Metal. Jadi angina Prince-Metal ini dia ada penyempitan di pembuluh darah jantung, tapi patofisiologinya berbeda nih teman-teman. Tidak seperti sindrom koroner akut maupun kronik, di mana kalau sindrom koroner akut dan sindrom koroner kronik itu biasanya terjadi karena adanya plak ya, paling sering itu karena adanya plak, kemudian plaknya bisa pecah membentuk trombus. Kalau angina Prince-Metal itu terjadi karena adanya spasme pembuluh darah di proksimal ya, sehingga terjadi kurangnya aliran darah ke otot-otot jantung ya, menyebabkan iskemi. Faktor risikonya apa saja? Bisa dari merokok, peningkatan CRP, resistensi insulin, konsumsi obat-obatan tertentu, dan alkohol. Nah, gejalanya itu bisa muncul angina ya, tidak menentu teman-teman. Paling sering malah pada saat istirahat ya, dan terjadinya di pagi hari. Kalau kita periksa pasien yang sedang bergejala, itu bisa ditemukan ST elevasi tapi transien ya. Jadi hanya pada saat itu saja, setelah itu ST elevasi bisa hilang.
Kemudian berkurang dengan obat-obatan nitrat dan bisa ditemukan adanya spasme koroner ketika kita periksa angiografi. Tata laksananya, pasien menghindari berisiko menggunakan calcium channel blocker, nitrat long acting, dan hati-hati penggunaan beta blocker dapat memicu gejala.